Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Terbahan, kembali lagi bersama saya di Rekap Film Official tentunya. Setelah sekian lama, Mimin tak mengupload video-video terbaru. Kini, Mimin hadir kembali dan siap untuk menghibur sobat-sobat Mimin semuanya. Dan bagi kalian sobat-sobat Mimin, dimanapun sobat berada, dan juga para sobat yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu support Mimin dengan cara klik tombol subscribe dan aktif loncengnya juga. Karena subscribe itu gratis dan Mimin sangat membutuhkan support dari kalian semuanya. Nah, pada kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film dari negara yang dijuluki Gajah Putih yang berjudul di mana di film ini menceritakan tentang seorang remaja yang harus menjaga sebuah barang antik yang begitu cantik dan juga menarik yang ditinggalkan ayahnya khusus untuknya. Tanpa banyak spoiler di awal, siapkan tisu, pasangkan handset, dan kunci pintu. Karena kita akan masuk ke alur ceritanya. Let's go! Scene diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang bernama It. Ia tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ibu di dalam hidupnya. It hidup bersama sang ayah. Ayahnya adalah satu-satunya orang yang merawatnya dari kecil hingga sekarang ini. Ayahnya It seorang aktor bintang film dewasa. Ayahnya juga ingin anaknya kelak bisa melanjutkan profesi sepertinya. Impian yang sangat membagong. Kemudian kita diperlihatkan dengan ayahnya It yang sedang syuting seperti biasanya. Namun tiba-tiba ayahnya It terkena serangan jantung. Ayahnya It sempat dibawa ke rumah sakit, namun sayangnya nyawanya tak tertolong. Kasihan kali, padahal lagi enak-enaknya loh. It sangat terpukul atas kehilangan orang yang sangat dicintainya. Dalam momen tersebut, It menyaksikan mayat ayahnya dibawa oleh ambulan. Keesokan harinya, It menerima paket di dalam kardus yang sangat besar, dan ia membawa masuk paket tersebut. Rasa penasaran sangatlah besar di dalam benaknya, dan akhirnya It membuka paket tersebut. Dan betapa kagetnya It saat melihat isi dari kardus tersebut adalah sebuah robot wanita seksi yang begitu menawan. Dan timbullah pikiran kalau Mimin juga punya niat untuk memesan robot tersebut. Lanjut. Saat itu, It berlari keluar. Namun, tanpa sengaja ia menabrak seorang profesor. Profesor itu adalah sahabat ayahnya. Kemudian profesor itu pun menjelaskan bahwa robot itu adalah rancangan yang dipesan oleh ayahnya, khusus untuk It atau lebih tepatnya peninggalan ayahnya untuk It. Dengan bimbingan profesor, akhirnya It bisa mengendalikan robot itu sepenuhnya. It sempat ingin menolak, namun karena itu peninggalan ayahnya, akhirnya mau tidak mau ia harus menerima dan menjaganya. Dan profesor juga menjelaskan bahwa robot itu memang dikhususkan untuk It, untuk menemaninya dalam bercocok tanam. Itulah mengapa Mimin juga ingin memiliki robot itu. Kemudian It memberikan nama robot tersebut dengan nama Ana. It pun mulai belajar cara kerja Ana. Ia juga membaca buku paduan yang telah diberikan oleh profesor.
พาดขาตบตูด It berusaha menjaga Ana untuk selalu aktif bergerak. Namun, setelah Ana bergerak ke sana kemari, tiba-tiba Ana mengalami korsleting. Anna Karena It juga terburu-buru ke sekolah, ia terpaksa meninggalkan Ana yang tergeletak di lantai. Kemudian, tak berselang lama, datanglah profesor ke rumah It. Profesor yang melihat Ana dalam keadaan korsleting, ia langsung memperbaiki Ana. Setelah memperbaikinya, tanpa sepengetahuan It, profesor diam-diam memasang kamera ke dalam tubuh Ana untuk memantau It. Kemudian, profesor meminta Ana untuk menyusul It ke sekolah guna menemani dan juga menjaga It selama berada di sekolah. Di sekolah, It terlihat sangat bingung memikirkan masalah hidupnya saat ini. Hingga ia tak mendengar saat kawannya yang bernama Lisa memanggilnya. Kemudian, Ana tiba di sekolah. Teman-teman It sangat terkesan melihat kecantikan Ana, tanpa mengetahui bahwa Ana adalah sebuah robot. It kemudian memberi alasan bahwa kalau Ana adalah adiknya yang berangkat dari kampung menyusulnya ke sini. Karena It tak ingin masalahnya terbongkar, ia memutuskan membawa Ana bergegas untuk pulang. Sesampainya di rumah, It bertanya kepada Ana mengapa ia mengikutinya. Ana menjawab bahwa ia ingin menemani It dan siap melayaninya kapan saja dan di mana saja. Bahkan Ana juga merayu It dan menawarkan badannya untuk dicicipi oleh It. Tapi pada saat itu Lisa tiba-tiba datang ke rumahnya It. Lisa begitu kaget melihat mereka berdua. Namun, It yang tak mau salah paham, ia menjelaskan semuanya kepada Lisa bahwa Ana adalah sebuah robot. ใช่อะ It sendiri mengakui bahwa dirinya sendiri sangat terganggu dan risih atas kehadiran Ana di dalam hidupnya. Lisa yang penasaran ingin memegang buah melon milik Ana, namun ia tersengat listrik dan terpental jauh. Hal ini dikarenakan hanya It yang boleh melakukan hal tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Ana mencoba mengajak It untuk melakukan olahraga bersama dengannya. Namun It menolaknya, bahkan ia sangat merasa risih. Mungkin It takut batangnya patah kali ya, kan Ana robot. Nope. Sementara itu, profesor yang dari tadi memantau mereka sangatlah kecewa karena mereka tak melakukan adegan berkembang biak. Akhirnya, profesor mempunyai ide untuk mengatasi masalah ini. Ia menghubungi seorang wanita penghibur cantik untuk ke rumahnya It. Setelah menjelaskan tugasnya, kemudian mereka pun menutup teleponnya. Keesokan harinya, wanita itu ke rumahnya It. Setelah tibanya di sana, ia melancarkan aksinya dengan mengaku bahwa ia adalah mantan ayahnya It dan meminta izin untuk menginap di rumah mereka. Tiba-tiba, Ana yang telah diprogram untuk menjaga It tanpa basa-basi langsung mengusir wanita tersebut. Kemudian datanglah Lisa yang ingin mengajak mereka untuk berangkat ke sekolah bersama-sama. Saat tiba di sekolah, It begitu keren di mana ia didampingi oleh dua wanita cantik. Kawan-kawan It begitu terpukau saat melihatnya. Saat pulang sekolah, teman-teman It datang ke rumahnya. Mereka pun mengetahui bahwa ayahnya It adalah aktor terkenal. Mereka pun sangat terkesan dengan barang koleksi peninggalan ayahnya It. พ่อมึงเป็นเฮียนวยในตำนานเหรอวะเนี่ย It juga menjelaskan bahwa Ana adalah seorang robot dan bukan adiknya. Setelah berbincang sangat lama, akhirnya teman-temannya pun pulang. Saat hendak tidur, Ana kembali menawari It untuk bermain kuda-kudaan. Namun, It menolaknya dan ia juga mengatakan bahwa saat ini ia tak ingin diganggu. Setelah mendengar apa yang disampaikan oleh It, Ana mulai berusaha untuk menenangkannya. Disinilah awal rasa penasarannya It terhadap Ana.
เราว่าเรื่องเซ็กมันไม่ใช่เรื่องที่ควรมาโชว์กัน Singkat cerita, pada malam selanjutnya mereka kembali berkumpul bersama teman-temannya. Dan di sini Lisa mempunyai niat jahat. Ia menumpahkan cairan ke lantai untuk tujuan agar Anna terpeleset dan jatuh. Anna yang mengalami kejadian itu pun terjadi error. Dia hanya diam dan mengalami kerusakan pada sistem. It kemudian menelepon profesor dan melaporkan kejadiannya tersebut. Kemudian profesor mengatakan bahwa Anna harus direset ulang. Dan untungnya Anna kembali normal dan dari situlah It mulai menceritakan masa lalunya kepada Anna. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun merasa sangat nyaman satu sama lain. Dan akhirnya It mulai terbiasa dengan kehadiran Anna di sisinya. Dan hubungan mereka semakin dekat. ก็ใช่แหละแต่ว่าเรารักลิซ่าแบบ Singkat cerita, pada malam selanjutnya, It dan teman-temannya berkumpul lagi. Tetapi, ternyata teman-temannya memiliki rencana jahat. Tujuan mereka adalah membuat It dan Anna mabuk. Ketika It mulai kehilangan kesadarannya, Lisa mengajak It untuk beristirahat, di mana Lisa juga ingin It bermain kuda-kudaan bersamanya. Sementara di tempat lain, teman-temannya It memaksa Anna untuk minum. Bukannya minum 1 gelas, Anna malah meminum 1 botol alkohol. Setelah itu, bukannya mabuk, Anna malah menjadi error dan mengalami kerusakan pada sistem. Alarm pada tubuh Anna berbunyi, di mana hal itu membuat profesor sangatlah panik. Ia segera menghubungi It bahwa teman-temannya punya niat jahat terhadap Anna. It langsung bergegas menemui Anna dan menghajar teman-temannya. Ia sangat marah atas perlakuan mereka terhadap Anna. Anna yang saat itu sedang mengalami kerusakan pada sistemnya, ia langsung dibawa ke tempat profesor. Setelah kejadian tersebut, profesor menjelaskan bahwa sistem Anna sudah tidak berfungsi lagi dan It sudah gagal menjaga peninggalan ayahnya. คงต้องกลับไปที่ห้องแลบ Kemudian profesor mempunyai ide agar Anna dapat berfungsi kembali. Dan hal ini adalah satu-satunya cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan pada Anna. Di mana It harus memasuki sistem motorik Anna dan membangunkannya dari dalam. It pun langsung menggunakan alat yang disediakan profesor. Singkat cerita, It sudah berada di dalam sistem motorik Anna. It melihat Anna yang sedang berbaring dan berusaha membangunkannya. แอนนา Di situ, It juga melihat ayahnya yang menyampaikan pesan agar ia mengikhlaskan atas kepergiannya dan meminta It untuk selalu menjaga Anna. Akhirnya, Anna berhasil diperbaiki dengan sistem motoriknya. Singkat cerita, It kemudian bersedia untuk main kuda-kudaan bersama Anna. Dan Anna akan menjadi pendamping It untuk selamanya. Sementara itu, Lisa yang sangat ingin merasakan batang singkong dari It hanya bisa merelakan It untuk bersama Anna selamanya. Dan film pun tamat.